Bisa kita pergi sekarang, ujarku membuat semua orang menoleh. Ya Allah, cantiknya putriku. Mama berseru seraya berdiri menghampiriku. Mah, berlebihan deh, ucapku ketika mama menatapku takjub. Bukan berlebihan, tapi ini kenyataan. Papa, lihat deh Alina, cantik kan Pah? Papa menganggukkan kepala, membenarkan ucapan mama. Bang Aldi pun tak mau ketinggalan. Ia menghampiriku, menggoda adiknya ini dengan kata-kata memuji, tapi mengejek. Cie, yang udah cantik, bau-bau babu udah hilang nih. Aku hanya mendelikkan mata mendengar ocehan abangku itu. Karena semuanya sudah siap, kami pun berangkat menuju gedung di mana acara pesta berlangsung. Rasanya sangat tidak sabar, ingin segera sampai di sana, melihat wajah-wajah itu. Ketika tahu siapa diriku, deg-degan sekali dadaku membayangkan keramaian pesta yang akan menjadi momen mengejutkan bagi mereka. Alina, kamu di mana? Aku udah sampai nih. Aku lagi di jalan. Tungguin ya. Siap. Aku menyimpan kembali ponsel pada tas kecil setelah berkirim pesan dengan Nela. Semakin dekat dengan gedung, dadaku semakin berdetak kencang. Beberapa kali menarik napas untuk menetralkan perasaan gugup. Hingga akhirnya mobil berbelok dan berhenti di depan gedung yang sudah ramai banyak orang. Aku dan Mama turun bersamaan, hendak masuk ke dalam gedung. Namun langkah kami terhenti saat ada teman Mama yang menyapa. Lama, Mama dan Papa mengobrol dengan temannya, membuatku merasa bosan. Akhirnya, aku meminta izin pada Papa untuk mencari teman-temanku. Aku berjalan seorang diri, seraya melirik ke sana sini, mencari keberadaan teman-teman pabrikku. Tapi, mataku belum menangkap keberadaan mereka. Di mana si Nela sih? Gumamku, seraya melihat ponsel, berniat menelepon dia. Mata yang tidak melihat pijakan membuatku harus bertubrukan dengan orang yang ada di depanku. Aku mengalihkan pandangan dari ponsel ke wajah pria yang saat ini tengah menatapku intens. Alina, ucapnya tergagap. Aku mundur satu langkah, memberi jarak antara aku dan dia. Kusunggingkan seulas senyum kepada pria yang menatapku tidak berkedip. Hai mas, selamat malam. Maaf Pak Haikal, ucapku seraya menutup mulut. Kamu Alina. Mas Haikal tidak melanjutkan kata-katanya saat Nela datang. Temanku itu ternganga memindahi penampilanku dari atas hingga bawah. Astaga, ini beneran si Alina? Tanya teman lainnya yang ikut menghampiri kami. Cikah. Cantik banget kamu, Lin. Ya Allah, bajunya bagus bener. Rambut dikepang sebagian kayak putri raja lu. Ini juga perut kayak talenan, rata banget. Aku terkekeh mendengar pujian Nela yang terus memindahiku. Kulirik Mas Haikal yang masih berada bersama kami. Ia sama sekali tidak mengalihkan pandangannya dariku. Kenapa? Ingat masa lalu? Ingin sekali aku berucap demikian, tapi tidak mungkin karena sekarang dua dayang-dayangnya datang. Amira menarik kasar Mas Haikal untuk menjauh dariku. Wajahnya menyiratkan kecemburuan dan kebencian. Gitu aja marah. Gak inget waktu dia mesra-mesraan di depanku dulu. Aku marah. Enggak usah terlalu banyak memuji. Palingan baju yang dia pakai pun dapat nyewa. Amira dong, yang dipakai dia dari atas hingga bawah semuanya beli di butik, ujar Ibu Indah Soraya memuji menantunya. Aku hanya manggut-manggut, enggan untuk menjawab ocehannya, tanpa harus membanggakan diri sendiri. Nanti pun akan terbukti mana berlian dan mana pecahan beling. Kenapa belum pada masuk? Tanyaku, melirik mereka satu persatu. Malu, Lin, minder.
Dari tadi ya, kita lihat yang datang pakai mobil bagus, ada supirnya, pakaiannya cetar membahana. Lah kita datang kemari pakai bus pariwisata, baju juga ala kadarnya, bekas hari raya kemarin. Ih, itu mah kamu, kita mah enggak, ya Mir, ujar ibu menyanggah ucapan Nela. Kita mah pakaian baru, datang pakai mobil, enggak kayak kalian yang kampungan. Lanjutnya lagi menggoyangkan bahu, mengangkat dagu. Aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat ibu menyombongkan dirinya sendiri. Mbak Alina, maaf, dipanggil ibu untuk bergabung dengan keluarga inti. Tutur seorang pria dengan pakaian serba hitam membungkuk hormat. Aku menoleh pada mama yang melambaikan tangan dengan Safa di sampingnya. Papa dan Bang Aldi pun berjalan beriringan dengan diikuti 3 orang keamanan. Ibu Mas Haikal yang mengenali wajah mama langsung melotot, tersentak kaget. Apalagi saat keamanan sangat posesif menjaga agar mama dan putriku berjalan dengan tanpa hambatan. Kenapa Bu kaget? Jangan pingsan di sini ya. Sayang, make upnya mahalnya. Nanti luntur begitu saja. Masuk yuk, biar adem kena AC, ujarku membuat Ibu Mas Haikal membeku memegangi dadanya. Aku mengajak Nela beserta teman-teman yang lain untuk masuk. Meskipun mereka bingung kenapa aku diperlakukan bak seorang putri oleh pria tadi, tapi mereka enggan untuk bertanya. Kami yang sekarang sudah berada di dalam gedung membuat teman-temanku semakin minder melihat betapa indahnya dekorasi pesta yang dibuat seindah dan sesempurna mungkin. Lin, kamu berhutang penjelasan padaku, ujar Nela menarik pelan tanganku. Akan aku jelaskan. Sini, aku menarik Nela agar semakin dekat denganku. Badanku sedikit membungkuk agar mudah berbisik di telinganya. Aku anak dari pemilik AA Garmen. Mata Nela membulat sempurna, mulutnya menganga dengan tangan disimpan di dada. Jangan pingsan, Nel. Aku menggoyangkan bahunya. Kamu tidak bercanda? Tanyanya lagi. Apa wajahku terlihat sedang bercanda? Aku balik bertanya. Nela menggelengkan kepala cepat. Mendingan kamu duduk manis di kursi yang sudah disediakan panitia acara. Lihat dan nikmati acara ini hingga selesai. Setelahnya, kamu akan tahu semua kebenaran tentang aku. Aku belum punya waktu untuk menjelaskan secara pribadi, Nel. Maaf ya, aku harus ke sana. Orang tuaku sudah menunggu. Wajah Nela masih terlihat kebingungan. Aku pun menyuruh teman-teman kerjaku untuk duduk di kursi yang tengah disediakan. Setelah memastikan mereka duduk dengan aman dan nyaman, aku segera menghampiri Mama dan Papa yang berada di kursi paling depan. Pemandu acara sudah naik ke atas panggung. Puji syukur dipanjatkan, kata basmalah terucap indah bersamaan. Selanjutnya, MC mempersilakan Papa naik ke panggung untuk menyampaikan 1-2 patah kata kepada seluruh tamu undangan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat datang bagi tamu undangan yang hadir. Suatu kehormatan bagi saya bisa berjumpa dan saling bertegur sapa langsung dengan teman-teman semua. Tidak terasa, AA Garmen sekarang sudah memasuki tahun ke-20. Sungguh pencapaian yang luar biasa dan membanggakan tentunya. Setiap tahun selalu ada peningkatan dari segi penjualan, juga pencapaian lainnya. Untuk ini, saya selaku pendiri AA Garmen ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, kerja kerasnya, dan atas kesetiaan teman-teman semua kepada AA Garmen. Mudah-mudahan kedepannya kita akan selalu kompak dan tambah sukses. Amin. Semua tamu yang hadir mengaminkan doa serta harapan Papa, tak terkecuali aku. 20 tahun bukan perjalanan yang singkat bagi suatu perusahaan. Apalagi Papa merintis usaha itu dari nol, sangat dari bawah. Di atas sana,
Papa pun menceritakan sedikit kilas balik terbentuknya atau berdirinya A.A. Carmen. Dari dia yang mulanya sebagai penjahit keliling hingga menjadi seseorang seperti sekarang ini. Dukungan keluarga di sini sangat penting bagi saya. Senyum mereka adalah sumber tenaga saya yang setiap hari selalu menghiasi perjalanan perjuangan saya. Dan mereka adalah istri dan anak-anak saya. Tutur Papa mengulurkan tangan kepada kami yang ada di bawah. Semua orang bertepuk tangan, sedangkan pemandu acara meminta aku dan Mama serta Bang Aldi untuk naik ke atas panggung. Kami pun tidak menolak. Dimulai dari Mama, Safa, terus aku, lalu Bang Aldi dan istrinya naik ke atas panggung berdiri di samping Papa. Bagi yang sudah lama bergabung dan bekerja sama dengan A.A. Carmen, mungkin wajah-wajah ini sudah tidak asing lagi. Tapi untuk yang baru bergabung 5 tahun ke belakang, mungkin tidak mengenali wajah mereka. Karena apa? Karena selama 5 tahun ke belakang, saya tidak membuat perayaan pesta ulang tahun perusahaan semeriah ini. Hanya perayaan kecil yang tidak melibatkan mereka. Papa berhenti sejenak, memindahi tamu yang duduk dengan rapi di sana. Bisa aku lihat, ada wajah-wajah tegang dengan gerak tubuh gugup saat aku naik ke atas panggung. Satu meja bundar yang dipenuhi dengan berbagai hidangan tidak disentuhnya sama sekali. Mata itu fokus padaku, tapi entah dengan pikirannya. Mungkin saja mereka sedang memikirkan bagaimana nasibnya esok hari. Baskoro dan menantunya salah tingkah saat aku dengan sengaja melihat mereka dari atas sini. Untuk yang tidak tahu, akan saya perkenalkan kepada rekan-rekan sekalian, anak dan istri saya, ujar Papa lagi. Pertama, Papa memperkenalkan Mama sebagai istri yang selalu setia dan sabar dalam mendampingi dirinya. Dilanjutkan memperkenalkan Bang Aldi sebagai jagoan yang cerdas dan pemberani. Entah kenapa, saat Papa hendak memperkenalkan diriku, ada rasa sedih yang menyelusup dalam relung hati ini. Merasa tidak secerdas Bang Aldi, tidak sesabar Mama, dan merasa paling banyak menyusahkan Papa. Sejak dari dulu, bahkan sampai sekarang pun, aku masih makan dari keringat Papa. Lama Papa diam dengan memeluk pundakku, menepuk-nepuknya pelan, hingga akhirnya kembali berbicara. Dan ini anak bungsu saya, namanya Alina Marta Dinata, anak paling cantik, paling manja, paling bandel, paling keras kepala. Tapi saya sangat menyayangi dia. Saya pernah kehilangannya, tapi pada akhirnya takdir membawanya kembali kepada saya. Aku langsung memeluk Papa hingga suasana menjadi hening dan haru. Beberapa saat larut dalam sendu, aku mengurai pelukan dan acara dilanjutkan dengan pemotongan kue berukuran besar yang sudah tersedia di atas panggung. Tidak hanya kami sebagai keluarga yang ikut dalam pemotongan kue tersebut. Papa juga mengajak stafnya untuk naik dan memegang pisau raksasa memotong kue tar yang sangat besar dan tinggi itu. Mama, Safa mau pegang, ujar putriku berjinjit. Aku menggendong tubuh mungil Safa, memberikan dia celah untuk memegang pisau. Tidak hanya ada satu pisau di sini, 5 pisau raksasa disediakan untuk kami memotong kue bersama-sama, termasuk dia. Iya, dia si mantan suami yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Entah apa maunya, dia seperti sengaja ingin mendekat ke arahku. Pindah sini, tita Bang Aldi yang menyadari keberadaan Mas Haikal. Merasa usahanya mendekatiku gagal, Mas Haikal hanya bisa pasrah saat berdiri dihimpit kakakku dan satu staf lain. Sedangkan aku pindah ke tempat paling ujung yang hanya ada aku dan Safa saja sebagai pemegang pisau. Dalam hitungan ketiga, potong sama-sama, oke? Ujar MC memberikan apa-apa. Aku dan Safa bersiap. Putriku itu
sudah cengengesan tidak sabar. 1, 2, 3, potong! Aku menurunkan pisau hingga menggoreskan kue raksasa itu. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan sebagai tanda sukacita. Musik serta taburan balon serta kertas warna-warni menambah meriah pesta malam ini. "Mama, Cafa mau balon," ujar putriku memaksa turun dari gendonganku. Dia satu-satunya anak kecil di atas panggung yang pada akhirnya jadi pusat perhatian karena terus berlari-lari ke sana kemari menangkap balon. Tidak sampai di situ, Safa pun merebut mikrofon dari MC yang sedang bernyanyi. Dia meniup berbicara asal yang mengundang gelak tawa. "Dia anak saya," celetuk seseorang dari belakangku. "Oh, benarkah? Kenapa tadi tidak ikut naik saat keluarga dipanggil?" Seorang pria berjas hitam bertanya pada laki-laki yang mengaku sebagai ayah putriku. "Ah, tidak pantas. Saya hanya orang biasa, bukan pengusaha." Tanganku mengepal kuat mendengar ucapan Mas Haikal. Secara tidak langsung dia mengatakan jika papa tidak menganggapnya sebagai ayah dari putriku. Padahal jelas dia yang menolak Safa, tidak mengakui karena anaknya bukan laki-laki. "Masa sih, Pak?" tanya pria itu lagi. "Maaf, Pak, Anda dipanggil ke sana untuk pengambilan hadiah." Aku menghampiri mereka, mendahului Mas Haikal yang hendak berucap. Pria tadi pergi ke tempat yang aku tunjuk, sedangkan Mas Haikal, ia masih berdiri di tempatnya. "Al, bisa kita bicara sebentar?" bisik Mas Haikal membuatku bergidik ngeri. "Tidak bisa. Aku hanya membicarakan tentang Safa." "What? Tentang Safa? Sejak kapan dia peduli?" "Oh, lupa jika sekarang Safa sudah menjadi cucu bosnya." "Jangan sok peduli pada Safa. Bukankah kamu tidak mau mengakui dia sebagai anak?" "Jangan bicara seperti itu, Al. Itu hanya emosi sesaat. Anak, ya tetap anak. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Lihatlah, dia bahkan bisa berubah dengan sangat singkat setelah tahu semuanya. Dasar tidak tahu malu. Sayangnya, aku masih sangat mengingat kata-katamu yang tidak menginginkan Safa. Perlakuanmu dulu pun masih sangat terekam jelas di kepalaku." "Alina, kita bisa memperbaikinya." Aku menoleh melihat tajam wajah pria itu tanpa berkedip, sedangkan tangan kananku menggapai kue yang berada tak jauh dariku, menggenggamnya. Lalu, pluk, aku menempelkan kue itu ke wajah Mas Haikal dengan sedikit kasar, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Semuanya sudah selesai, ujarku langsung turun membawa Safa. Amira yang melihat suaminya langsung naik ke atas panggung dengan menubruk sebelah pundakku, lalu membawa Mas Haikal ke kamar kecil untuk membersihkan noda kek. "Kamu apa-apaan sih, Al? Kalau ada yang merekam, gimana?" ujar Mama saat aku duduk di sampingnya. "Masa bodoh, Mah? Aku benci sama dia." "Masa iya, dia jelekin Papa tadi?" Mama tak lagi bertanya, menyuruhku untuk segera makan karena acara masih akan berlangsung lama. Namun saat aku ingin menyuapkan makanan, Safa meminta ke kamar kecil karena kebelet buang air besar. Mau tidak mau, aku pun harus mengantarnya. "Mau Mama antar, Al?" "Tidak usah, Mah. Mama makan aja ya." Aku pun segera berlalu karena Safa sudah sangat tidak tahan. Sebenarnya Safa memakai diapers, tapi dia tidak biasa jika harus buang air besar di sana. Sejak dulu, Safa memang dibiasakan untuk ke toilet jika kebelet. Maklum, dulu aku ngirit, jangan terlalu banyak membeli diapers. Saat kami hendak masuk ke area toilet, aku melihat Mas Haikal berjalan keluar beriringan dengan istrinya. Menyadari ada Safa, Mas Haikal tersenyum senang, memanfaatkan keadaan. "Safa,
ujar Mas Haikal seraya berjongkok, merentangkan kedua tangan. Senyum Safa mengembang, dia pun berlari dengan tangan melambai. Sebenarnya hatiku tidak terima. Tapi, Om Adi, tadi Safa potong kue besal, ujar Safa melewati Mas Haikal dan malah menubruk kaki Adi yang juga baru keluar dari toilet. Wow, wajah Mas Haikal langsung memerah, menahan malu dan marah. Bagaimana rasanya tidak dianggap, Mas? Nikmat bukan? Bersambung.